Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita yang selanjutnya, ya ini materi ke-17. Topik video kali ini kita akan membahas mengenai stratigrafi ya. Stratigrafi. Oke, mungkin langsung aja. Nah, apa itu stratigrafi? Jadi perlu kita pahami dulu ya teman-teman semuanya untuk konsep dasarnya. Jadi bagian dari sebenarnya di geologi itu ada materi yang dinamakan sedimentologi. Di sini tuh udah komplit banget ya, komprehensif banget dan sangat-sangat kompleks semua materinya, termasuk stratigrafi ini gitu ya. Stratigrafi di dalam sedimentologi juga ada disinggung mengenai historical geology atau geologi sejarah, paleontologi, kemudian materi petrologi sedimen yang memang itu materi dominannya ya. Nah itu di banyak buku textbook yang ini pengantar aja intermezzo. Kalau di sedimentologi itu bakal ngebahas semua hal di permukaan bumi atau ya di permukaan bumi yang berkaitan sama sedimen. Baik nanti masuk ke include ke geomorfologinya yang berhubungan sama aktivitas sedimentasi, misalkan di daerah aluvial, misalkan atau di daerah geomorfologi pesisir ya kayak delta, itu banyak banget ngebahas tentang sedimentologi ini. Dan bagian dari sedimentologi yang nggak kalah pentingnya dari kita belajar batuan petrologi ya sedimen khususnya itu di stratigrafi, karena di sini bakal banyak bahas tentang gimana rekonstruksi batuan-batuan di bawah permukaan itu bisa diterjemahkan ya untuk informasi-informasi yang lebih penting gitu. Nah, jadi bagian dari stratigrafi itu ada di sedimentologi dan itu merupakan cabang dari geologi yang membahas tentang proses-proses pembentukan sedimen. Yang ini sedimentologi ya, yang merubah sedimen menjadi batu sedimen. Ini mungkin yang udah kita bahas di video sebelumnya yang tentang petro. Nah, untuk stratigrafi sendiri, bagian dari sedimentologi itu cabang dari geologi yang membahas tentang batuan yang berlapis. Ini, batuan yang berlapis-lapis, terutama batuan sedimen, karena emang mostly di permukaan litosfer itu, kalau nggak salah aku pernah baca juga ya, sekitar 70% ya, sekitar 70% itu ada merupakan komponen yang persentasenya itu batu sedimen paling banyak gitu. Nah, pembahasan menyangkut tentang penyatuan. Ini penyatuan tuh kayak antar satu lapisan ke lapisan selanjutnya ya, naming atau penamaan litologinya, hubungan antar satuan litologi antara satu dengan yang lain, baik posisinya itu lateral ataupun vertikal, itu dipelajari di stratigrafi. Nah, dalam memahami stratigrafi kita biasanya memperhatikan bagaimana kondisi batuan di alam itu gitu. Jadi ada dua kondisi, ada segar dan ada lapuk. Nah, kondisi ini kita pelajari untuk kita bisa memahami bagian dari batuan atau stratigrafi tadi, mana yang udah lebih dulu atau lebih duluan terbentuk atau bagaimana batuannya lebih tua, mana yang udah lama terbentuk kayak gitu. Nah, kondisi segar itu misalnya kalau batuan tadi masih punya kondisi yang sama dengan kondisi yang ada pada waktu batuan tersebut terbentuk. Berarti dia terbentuk di lingkungan di mana dia mengalami proses erosional. Jadi dan juga dia belum mengalami perubahan sifat kimia maupun sifat fisik secara masif ya khususnya. Ini sifat fisik itu lebih ke bentuknya ya kayak di sedimentologi yang petro itu kan kita pelajari ya bentuk-bentuk keruncingan gitu ya kan, kebundaran batuan. Nah, sifat kimianya itu misalkan ada pelapukan atau perubahan baik itu komposisi volume atau komposisi internal sifat kimia dari si batunya berubah itu. Nah, di sana dipelajari di sana. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi lapuk ya, batuan tersebut sudah mengalami proses perubahan sifat fisik. Nah, sifat fisik misalkan sifat fisiknya itu bentuknya ya volumenya udah berkurang, atau misalkan derajat kebundarannya juga udah berubah gitu. Sifat kimianya ini komposisi unsur-unsur batuan penyusunnya misalkan kuarsa yang udah mulai banyak mengalami proses perubahan baik itu volume ataupun sifat internalnya gitu atau keduanya. Disebabkan karena tersingkapnya batuan tersebut ini misalkan mengalami weathering atau pelapukan, dan dia kena pengaruh dari proses-proses eksogenik yang udah kita pelajari di geomorfologi ya, misalkan dari mode erosi transported by water, misalkan air, wind atau angin ini, ataupun dari panas.
Nah itu, kemudian selanjutnya ini transportasi ya, bagian dari perubahan dari pelapukan ini mungkin udah disinggung ya di bagian materi Petro, mungkin aku singgung aja dikit aja. Di sini transportasi itu intinya ada pengangkutan ya, antara satu tempat ke tempat yang lain, di mana yang diangkut merupakan endapan-endapan plastika dari lokasi batu tadi udah mengalami pelapukan, terus dia terendapkan di tempat lain. Misal ini transportasi ini penghubung antara wilayah yang mengalami proses degradasi menuju ke tempat yang disebut sebagai agradasi. Nah, nanti di agradasi ini akan disinggung di bagian di sini di stratigrafi ini, karena nanti akan menyangkut bagaimana lapisan-lapisan tadi itu bisa terbentuk. Nah, itu dari agradasi. Nah, pelaksanaan transportasi itu tadi juga udah aku singgung, bukan ini juga udah aku bahas di video sebelumnya. Ada air, misalkan dia di lingkungan geomorfologi alluvial, angin misalkan dia di geomorfologi eolian, glacier misalkan dia di geomorfologi glasial, atau gas gunung api. Ini mungkin dari debris avalanche ya, misalkan ini dari puncak gunung ke bagian bawah dari misalkan peristiwa piroklastik, itu bisa juga sih. Ini bagian transportasi baton piroklastik ya khususnya. Kemudian transportasi itu bahkan berhenti kalau misalkan ada beberapa kondisi. Yang pertama itu kalau ketenaga yang teman transport itu udah lemah, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan transportasi. Misalkan sungai di muara kan alurnya udah kecepatan sungainya udah melambat dibandingkan misalkan kalau misalkan transportasi itu terbentuk atau wilayah sungai tadi itu ada di wilayah pegunungan, misalkan di sini. Nah, ini faktor topografi juga mempengaruhi bagaimana transportasi bisa terbentuk ya, atau dipengaruhi transportasinya. Juga ini bagian dari peristiwa yang mungkin dipengaruhi sama proses gravitasi. Ini juga bisa mempengaruhi di sini. Karena kita tahu kan kalau misalkan rumus fisiknya kan F sama dengan MA kan. Nah, kecepatan ini bisa dipengaruhi sama gravitasi bumi. Dari masanya juga, nanti gayanya juga berpengaruh. Nanti gaya ini juga kan berhubungan sama proses energi dari material yang bergerak atau partikel yang bergerak. Kayak gitu. Nah, pada saat transportasi berhenti, nah itu disebut sebagai proses deposisi atau pengendapan di lokasi yang kita sebut sebagai lokasi agradasi. Nah, itu ya. Deposisi batuan material sedimen. Nah, pengendapan atau deposisi itu intinya proses teronggoknya atau material-material tadi itu udah berhenti dan mulai mengalami pengendapan di lokasi yang punya elevasi lebih rendah daripada lokasi di mana dia mengalami proses erosional ya tentunya. Gitu. Tempat-tempat pengendapan itu kita sebut sebagai depositional environment atau lingkungan pengendapan kalau bahasa Indonesianya. Tempat-tempat di muka bumi biasanya ini di basin atau di cekungan, udah pasti banget sih. Nah, tempat pengendapan paling besar di dunia itu ada di abyssal plain, di dasar laut, marine basin. Nah, tempat pengendapan di abyssal plain itu mungkin ini bakal dibahas di oceanografi aja ya, mungkin ya, oceanografi geologi. Di sana tuh bakal banyak banget endapan feldspar, endapan batuan sedimen yang terakumulasi di bawah laut. Nanti bakal kita bahas tentang red clay, ada semacam tanah lempungan yang berwarna merah karena banyak kandungan fosfor dan magnesiumnya. Itu kita bakal bahas di sana, itu sangat-sangat unik menurut aku. Nah, kemudian lingkungan pengendapan tadi, ini tadi ada di darat. Kalau misalkan dia tuh non-marine deposisi, misalkan di sungai, yang misalkan di sungai tadi udah mulai rendah energi pengendapannya, di danau, di rawa, padang pasir, yang di es juga tadi dasar kan bisa pengaruh ya. Kemudian ada di laut. Nah, di laut itu misalkan bisa terbentuk di delta, di teluk, lagun, dangkal, daerah terumbu, dan laut dalam. Ini dia wilayah pengendapan terbesar di dunia, laut dalam. Nah, proses pengendapan itu ada dua proses. Kelangsungan proses maksudnya ya. Kelangsungan dan kekuatan prosesnya itu ada masing-masing juga dipengaruhi. Misalkan ada jenisnya maksudnya. Di sini kelangsungan proses itu ada sifatnya itu continuity. Continuity itu dia menghasilkan endapan yang terus-terus terbentuk sehingga menghasilkan endapan tadi akan jadi lebih tebal. Dan dia umumnya berasal dari akumulasi sedimen yang benar-benar abundant, kaya banget gitu di lingkungan sekitarnya itu sama material sedimen yang tererosional. Kemudian ada juga yang terjadi kemudian terhenti, undiscontinuity ya, ini discontinuity depositional. Dia cuma menghasilkan endapan tipis karena akumulasi sedimen yang tererosi udah habis gitu. Nah, untuk kekuatannya sendiri, energi deposisi itu ada dua, ada energi tinggi. Kalau misalkan hasil endapan yang terbentuk itu masih kasar,
Gini, ini juga berpengaruh sama lingkungan pengendapan energinya juga ya. Misalkan kayak di daerah hulu, misalkan di sungai, kita ambil contoh sungai aja paling gampang. Sungai itu yang di hulu itu kita bisa teman-teman bisa mungkin yang sering traveling ke wilayah pegunungan dan lihat sungainya banyak batu-batu yang masih kasar dan besar-besar ukurannya kan. Itu karena energinya masih tinggi. Jadi kekuatan energi proses pengendapannya bisa dikategorikan sebagai endapan energi tinggi. Kalau misalkan energinya udah rendah, itu outputnya hasil erosinya itu di wilayah lingkungan energi rendah. Ini maksudnya tuh lingkungannya ya, bukan ininya. Bukan energi apa sih maksudnya, kayak energi proses mengerosinya maksudnya, tapi lingkungannya gitu. Lingkungan energi rendah itu tadi kayak di lingkungan hilir sungai gitu ya. Ini akan menghasilkan onggokan pasir bahkan sampai ukuran lempung dan lanau. Selanjutnya ada hasil pengendapan. Di sini apabila pengendapan berlangsung terus-menerus, misalkan ya yang continuity series dari si endapan deposisi ini, dia akan terjadi onggokan yang akan membentuk lapisan dari endapan tadi, dan lapisan tadi itu akan terlitifikasi ya bahasanya. Terlitifikasi kalau misalkan jadi lingkungan yang arid, dia bakal mengalami desikasi atau pelepasan airnya, dan dia akan terbentuk proses sedimentologi di wilayah lingkungan itu. Nah, pengerasan hasil sedimen tadi, nah ini kita sebut litifikasi ya gitu. Nah, ini batuan sedimen mungkin ya aku udah bahas sedikit, tapi mungkin aku singgung lagi. Asalnya itu ada dua jenis di sedimen, itu ada yang klastik sama non klastik. Plastik itu kalau misalkan dia banyak hasil endapan, di mana endapannya itu banyak material-material batuan fragmen yang berasal dari batuan jenis yang lain, kayak misalkan beku ya, ataupun metamorf yang mengalami erosional, ataupun sedimen itu sendiri gitu ya. Nah, itu sedimen klastik. Kemudian ada sedimen non klastik yang dia menghasilkan batuan sedimen non klastik. Biasanya ini ada di bagian biogenik sedimen ya. Biogenik sedimen kayak fosil gitu ya, material-material yang banyak kandungan biogeniknya. Kemudian ciri-ciri batuan sedimen itu dia terbentuk pada lingkungan pengendapan tertentu yang akan membawa ciri spesifik dari lingkungannya. Contohnya itu kalau tadi yang di batuan sedimen klastik ini, misalkan batuannya itu breksi, konglomerat, batu pasir, dan lain-lain. Kalau batuan sedimen non klastik itu ada batu gamping, ya ini dolomit, batu bara, dan banyak lagi. Sekilas saja. Oke, selanjutnya perkembangan pembentukan batuan sedimen. Jadi perkembangan ya, pembentukan batuan sedimen itu sendiri sifat umumnya itu ada dua ya, tergantung tadi jenisnya juga sih sebenarnya. Dua sifat umumnya, tapi ini nggak selalu ya, nggak selalu. Jadi ada perkembangan pembentukannya itu dia biasanya tuh berlapis, atau dia bahasanya kayak berintegrasi ya, integrasi antara klastika dengan yang di batuan sedimen non klastik ya, itu bisa mengandung fosil. Ini ada di klasifikasi batuan Dunham ya, Dunham, yang dia ngejelasin ada batuan sedimen klastik dan sedimen biogenik secara bersamaan. Tapi kebanyakan emang untuk fosil sendiri itu di lingkungan tertentu aja, misalkan di lingkungan yang mengalami proses pengangkatan gitu ya, di mengalami uplifting dari dasar laut yang udah banyak fosilnya, ataupun dari fosil di darat yang terbentuk di situ juga gitu. Nanti bakal kita pelajari tentang fosil ini di materi selanjutnya aja. Nanti ada proses fosilisasi atau kebentuknya fosil yang terperangkap di batuan tadi itu ada dua jenis ya. Ada yang dia kebentuk di lingkungan dia mati, ada yang kebentuk dia udah mengalami transportasi. Jadi fosil juga mengalami transportasi, tapi nanti kita bahas aja di bagian fosil. Jadi sifat umumnya itu ada berlapis dan bisa mengandung fosil, tapi ini nggak selalu. Nah, kronologi dan posisi itu pada waktu baru terbentuk berposisi aslinya itu sebenarnya horizontal. Ya karena dia gravitational settling kan, dia terpengaruh sama proses gravitasi yang mana bagian bawah itu nanti pasti akan lebih tua dibandingkan yang lapisan atasnya. Gitu. Jadi secara awal dia pasti terbentuknya itu secara lateral atau horizontal. Gini ya bentuknya. Lateral. Awal banget itu kayak gitu. Normalnya ya, batuan secara normalnya. Tapi nanti ada beberapa kondisi yang memang awal terbentuk bisa ngebentuk posisi yang udah ngebentuk sudut. Itu nanti di materi selanjutnya kita akan bahas lagi. Selanjutnya perlapisan yang terbentuk itu terdahulu terletak di bawah lapisan ya, ini di sini. Nanti bakal bahas juga sih teori-teori stratigrafi ini. Nanti ini ada teorinya lagi. Sendiri beda lagi. Nah, untuk perkembangan sepanjang waktu, tumpukan batuan sedimen yang ada di suatu daerah itu akan memberikan gambaran. Nah, ini gambaran urutan stratigrafi. Nah, ini yang bakal kalau di soal kebumian itu di SMA banyak banget soalnya. Nentuin urutannya itu mana lebih dulu, mana yang paling muda, mana yang paling tua, gimana urutan batuan terbentuk itu
itu dibahas di sini, urutan stratigrafi jadi daerah tersebut. Nah, tumpukan-tumpukan itu bisa seragam ataupun nggak seragam. Nah, ini kalau misalkan dia nggak seragam ya itu bakal komprehensif, jadi makin kompleks gitu. Misalkan dia antara satu kondisi atau satu peristiwa terbentuk lagi peristiwa lain di lokasi tersebut dan makin banyak, itu bakal jadi lebih sulit. Nah, studi tentang urutan pelapisan batuan di suatu daerah disebut sebagai studi stratigrafi dengan memahami bagaimana kondisi litostratigrafi, biostratigrafi di lokasi tersebut. Nah, ini dia hukum dasarnya. Jadi yang kayak gini yang aku bilang tadi, dia terbentuk di awal itu dia horizontal, itu masuk nanti di sini hukum initial horizontality dan superposisi. Nah, itu ada hukum lateral accretion. Ini kalau misalkan dia ngebentuk ada pola khusus ya, kalau misalkan dia pembentukannya itu langsung ngebentuk ada sedikit ada apa ya, kayak sudut gitu antara lapisan satu dengan lapisan yang kedua. Kemudian hukum cross cutting relationships, ini singkatnya kalau misalkan ada yang memotong, misalkan dari intrusi batuan beku, ada inklusi, ini batuan yang menyusup. Bedanya nanti sama cross cutting kita bahas selanjutnya aja ya. Nah, itu hukum biotic succession, ini kita menyamakan satu lokasi sama satu lokasi lainnya yang dia tuh udah kena proses erosional, tapi kita bisa menghubungkannya dengan adanya kesamaan komposisi, volume enggak sih kayaknya komposisi aja deh. Komposisi biotik atau organismenya. Dan ada strata identified by fossil. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama itu ada hukum initial horizontality. Nah, pada waktu terjadi, endapan itu akan teronggok atau mengalami pengendapan oleh pengaruh gravitasi yang kita sebut nanti sebagai gravitational settling. Nah, mengikuti permukaan, alas pengendapannya mempunyai permukaan endapan yang horizontal. Di permukaannya ada horizontal ya, tapi kalau dia makin ke bawah, dia akan menyesuaikan di mana cekungan itu terbentuk atau tepian-tepian bagian bawah dari bedloadnya itu kayak gimana, itu akan menyesuaikan. Jadi ya dia akan mengisi dengan keteraturan yang berlapis makin ke atas. Nah, bagian-bagian bidang sentuh ya antara material yang kayak material yang terendapkan dengan bidang basinnya itu atau di bagian bedloadnya itu kita sebut sebagai pembajian. Nih, di sini kan miring ya ini ya. Nah, ini miring. Ini juga miring. Nah, pokoknya yang bersentuhan langsung. Jadi bagian-bagian bawahnya itu kita sebut sebagai pembajian. Nah, perlapisan tebal horizontal itu masih sesuai dengan aslinya, jadi belum terangkat dan belum terlipatkan. Jadi kemiringan itu kebentuk memang dia awal memang kebentuknya emang kayak gitu. Kemudian bagian yang miring bagian yang datar, bagian permukaan yang datar itu merupakan daerah stabil dan pasif dan daerah telah mengalami tektonik dan aktif. Nah, gitu. Nah, daerah dengan tektonik yang berbeda juga bisa mempengaruhi hukum initial horizontality. Misalkan daerah tektonik yang berbeda ini ya, contohkan daerah yang dalam waktu geologi yang lama tidak mengalami gangguan tektonik, itu akan menghasilkan lapisan yang tebal. Jadi ketebalan lapisan juga ini ya mempengaruhi ketebalan lapisan itu juga dipengaruhi sama aktivitas tektonisme gitu. Dengan posisi tetap horizontal. Kalau misalkan kayak gini, ini kan nggak ada aktivitas tektonik ya, jadi dalam waktu yang lama dia mengendapi bagian bawah, terendap lagi makin ke atas, terendap dan selanjutnya itu makin tebal karena nggak ada proses yang mengganggu atau mendistraksi selama proses pengendapan terjadi. Ketimbang misalkan di daerah yang banyak patahan, kemudian banyak lipatan, terus juga selain tektonik juga misalkan dia combine lagi sama proses eksogenik misalkan, jadi daerahnya itu akan menghasilkan endapan-endapan yang tipis. Nih. Endapan-endapannya tipis, kemudian juga mengalami perubahan bentuk dan arah. Ya, bentuk dan arahnya udah nggak horizontal, misalkan jadi terbentuk karena patahan jadi miring, atau nggak dia mengalami lipatan juga dia termiringkan gitu ya. Jadi banyak banget proses-prosesnya. Nah, ini misalkan daerah tektonik yang kuat, kayak gini hasilnya. Jadi endapan-endapan yang misalkan dia udah baru terbentuk tuh tapi belum lama banget, tapi itu sudah mengalami proses tektonik, misalkan dia patah gitu atau terlipatkan kayak gini. Ini lipatan ini patahan misalkan. Terus dia ini mengalami erosional, terus jadinya tipis. Jadi bentuknya itu masih tipis kayak gini, belum banyak endapan yang berukuran masif tebal gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hukum yang kedua, ini hukum superposisi. Sebenarnya dia masih berelasi sama hukum initial horizontality ya, memang karena kebentuknya, tapi ini intinya itu kalau di initial horizontality itu
lapisan yang terbentuk itu akan cenderung horizontal di permukaan. Intinya di sana. Kalau di hukum superposisi ini, dia masih berhubungan sama hukum initial horizontality, tapi di sini tuh intinya dia ngejelasin kalau lapisan yang paling bawah akan berumur lebih tua dibandingkan yang lapisan yang paling atas. Itu aja intinya. Bentuknya tuh sama gambarnya di sini. Gambarnya kayak gini, ya kan? Ya, sama kayak initial horizontality, tapi di hukum superposisi tadi tuh hanya apa ya, based on age-nya aja, berdasarkan sama usianya aja. Contohnya ini. Kita ambil contoh yang ini. Ini lapisannya ini ada lapisan A, B, C, D, E. Yang paling tua itu yang lapisan A. Yang paling muda itu yang E. Nah, kalau misalkan lapisan yang A, B, C, D, E ini mengalami proses kayak lipatan gitu ya. Dia dilipatkan mengalami folding. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi dia miring. Tetap di mana lapisan A itu merupakan lapisan yang paling tua, dan E itu merupakan lapisan yang paling muda. Kalau yang kayak gini gimana? Ini udah apa ya? Sangat-sangat termiringkan, bahkan hampir 90 derajat kan dipnya ini. Ya bisa saja dibentuk. Tapi dalam beberapa kasus ya, hukum superposisi ini bukan hanya kayak gimana jelasinnya? Kayak dia tuh memang awalnya tuh dia emang apa ya, kayak dia tuh berasosiasi sama initial horizontality. Memang benar kayak awal bentuknya tuh bisa aja horizontal, tapi dalam beberapa kasus kayak gini yang ini terbentuk sama proses akresi ya. Jadi dia itu udah dalam bentuk awalnya itu miring, bisa aja miring. Nah, itu nanti dipengaruhi sama hukum selanjutnya yang disebut sebagai lateral accretion. Tapi tapi kemiringannya 90 derajat itu nggak ada ya dalam batuan pembentukan sedimen yang murni 90 derajat itu nggak ada. Palingan miring kayak gini. Mengiringnya tuh memang karena dipengaruhi sama topografi gitu. Dalam keadaan normal, nah ini ya tadi, dalam suatu urutan proses pengendapan, lapisan itu akan tumbuh mengalami akresi ke arah lateral. Dalam beberapa kasus ya, pembajian terdapat pada tepian kayak gini di miring-miring ini pada dasar cekungan. Nah, lapisan yang paling muda terdapat di atas maupun di samping lapisan yang paling tua. Jadi cara ngebacanya itu ada dua persepsi. Kalau misalkan yang di sini kita masih pakai prinsip superposisi dan initial horizontality. Jadi yang paling bawah itu merupakan yang paling tua, makin ke atas makin muda. Tapi kalau misalkan dia udah mengalami proses pembentukan agredasi, di mana agredasinya itu terbentuk di wilayah pengendapan yang lingkungan pengendapan yang miring gitu ya, kayak gini, dia akan membentuk akresi yang kayak gini. Jadi dia agak sedikit termiringkan dalam posisi awalnya langsung. Jadi kita bisa ngecek dari mana arah akresi. Nah, di mana arah akresi itu akan menentukan gimana kita nentuin usianya gitu. Kalau misalkan arah akresinya, misalkan dari sini ke sini ya, dari ini misalkan posisi A, ini posisi B. Jadi cara ngebaca yang paling tua merupakan yang arah mendekati dari arah datangnya akresi. Jadi yang paling mudah misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu. Jadi posisi lapisan yang paling muda itu adalah lapisan 5. Makin ke arah datangnya akresi merupakan lapisan yang paling tua gitu ya. Jadi makin jauh dari arah datangnya akresi, lapisan tersebut makin muda. Kalau misalkan lapisan tadi makin mendekati arah datangnya akresi, maka udah pasti jelas lapisan di bawahnya yang terakresi, termiringkan itu merupakan yang paling tua gitu ya. Nah, ini variasi-variasinya. Untuk proses dari agredasi sendiri ada yang progradasi kalau misalkan endapan sedimen itu maju ke depan. Kalau misalkan endapannya mundur, tapi tetap dalam terbentuknya itu dalam sistem lateral accretion, itu kita sebut sebagai retrogradasi. Kalau dia maju, progradasi. Kalau dia mundur, dia retrogradasi. Gitu ya. Selanjutnya ada hukum yang selanjutnya itu hukum uniformitarianism. Di sini kalau definisi aslinya itu dijelasin. Geological process operating at the present are the same processes that operated in the past, gitu ya. Jadi dan inti paling penting di sini adalah the present is the key to the past. Jadi kondisi geologi sekarang itu menjelaskan kondisi geologis sebelumnya. Jadi kunci untuk memahami sejarah atau kondisi yang terbentuk terdahulu itu dari permukaan yang terbentuk sekarang, gitu. The present is the key to the past, kayak gitu di sana konsepnya. Jadi peristiwa geologi yang terjadi di masa lalu itu dikontrol oleh hukum alam yang sama dengan proses geologi yang terjadi di waktu sekarang gitu. Kalau tidak selalu dalam intensitas yang sama tentunya. Contoh ya, pada laut masa kini, koral itu hanya hidup pada perairan yang dangkal, jernih, dan hangat. Nah, kalau misalkan yang udah lalu, itu kan dalam kondisi lingkungan yang udah pasti beda ya. Misalkan kan sekarang udah ada faktor yang global warming ya.
peningkatan suhunya pasti udah beda gitu. Kalau dalam satu urutan batuan sedimen dijumpai batu gamping koral, maka ditafsirkan bahwa batu gamping tersebut dulu diendapkan pada laut dangkal, jernih dan hangat gitu. Nah, contoh laginya kalau di sini itu misalkan pegunungan Himalaya itu ditemukan adanya garam merah yang biasanya berasal dari laut. Nah, itu juga presiden sedikit tidak pas kalau misalkan di daerah Himalaya dulu, daerah pertemuan antara lempeng India dan Eurasia yang menghasilkan proses kolisi itu ya. Itu dulunya itu merupakan laut yang terangkat naik ke atas karena proses kolisi. Nah, itu bisa dijelaskan di sana. Nah, yang bersifat uniform itu adalah hukum alam yang mengontrolnya. Jadi yang sama itu sistem, cara, metode, dan bagaimana bentuk kontrol lingkungannya itu kebentuk di wilayah itu yang disebut uniform, kesamaan. Selanjutnya ada hubungan cross-cutting relationships ya. Apabila suatu tumpukan perlapisan batuan diterobos oleh batuan beku, maka batuan yang menerobos tadi berumur lebih muda. Nah, ini misalkan ada kita kalau misalkan di apa ya penggambaran litologi, biasanya batuan beku itu disimbolkan dengan XXX kayak gini, ini melambangkan litologi batuan beku. Kalau misalkan yang kayak di sini, ini shale biasanya. Kalau garis-garis itu shale, lempungan. Kalau dia bentukannya kayak batu bata ini biasanya dilambangkan dengan batuan gampingan biasanya. Kalau ini dia biasanya batu pasir. Kalau garis-garis itu ya batu pasir. Yang halus ya, lanau biasanya. Lempung yang kayak garis-garis kayak gini. Pasir yang titik-titik ya, titik-titik. Sorry, yang ini lanau, yang ini lempung. Ini lempung. Biasanya ini batu lempung, ini lanau yang makin halus banget ya, biasa laminasi jadi terbentuk sangat halus. Batu pasir itu titik-titik ya, titik-titik gini. Ini batu gamping. Nah, jadi batuan yang paling mudah kalau misalkan di cross cutting relationship itu ya batuan yang menerobosnya gitu. Ini kan terpotong ya. Jadi dia paling mudah. Selanjutnya ada, oh ya ini gambarnya dulu. Ini gambar aslinya ya. Jadi batuan yang di samping ini batuan yang diterobos, sedangkan ini batuan beku intrusi. Bisa dicek ini kalau misalkan batuan intrusinya ini tergolong batuan apa? Ya ini batuan asam ya, karena dia lebih terang warnanya. Well, ini sebenarnya masih visual ya. Kita belum bisa cek dalam internal batuan bekunya kayak gimana. Mungkin aja ini warnanya agak cerah karena faktor weathering ya, tapi biasa sih weathering akan menyebabkan warna batunya tadi lebih gelap sih biasanya ya. Jadi ini anggap aja batuannya asam. Kemudian ada variasi cross cutting relationships. Kalau misalkan yang pertama ke dalam kondisi sesar, dimana sesar tadi memotong sejumlah lapisan batuan terjadi lebih mudah dari lapisan batuan termuda yang terkena sesar, dengan pembentukan kondisi yang lipatan, dimana lipatan yang melipat sejumlah lapisan batuan terjadi lebih mudah dari lapisan batuan termuda yang terlipat. Oke, ini inklusi. Nah, di sini itu intinya bedanya sama si intrusi. Kalau inklusi ini batuan yang menginklusi itu lebih tua dari batuan yang diinklusinya. Jadi ini kayak penyisipan ya, tapi beda, bukan intrusi. Dia menyisip gitu. Selama proses pembentukannya tuh ada pecahan fragmen yang masuk ke situ gitu. Itu kayak apa ya? Kayak menyusup istilahnya. Menyusup ya, inklusi. Jadi batuan yang menginklusi akan jadi lebih tua daripada batuan yang diinklusi. Contohnya kayak gini. Yang di posisi pertama, di sini inklusi granit pada batu pasir menunjukkan bahwa granit itu lebih tua daripada batu pasir. Jadi si granit ini terbentuk lebih dulu ya. Kemudian ada endapan-endapan yang di sampingnya ini itu jadi terbentuk menyisipi bagian granit yang mungkin kosong di pinggirannya. Nah, itu kayak gitu. Nah, contohnya lagi di sini, contohnya ini inklusi batu pasir dalam granit menunjukkan bahwa batu pasir lebih tua dari granit. Jadi ini kayak si granitnya ini masuk ke bagian tubuh batuan, misalkan batu pasir. Jadi si fragmen atau bagian magma misalkan ya, lava yang masuk ke rongga-rongga di bagian batu pasir tadi membentuk pola-pola inklusi kayak gini. Nah, jadi batu pasirnya akan lebih tua dibanding batu granitnya. Kemudian ada hukum biotic succession. Begirot-Soulafi di sini dalam suatu urutan batuan secara vertikal, kandungan fosilnya mengalami pergantian secara sistematis. Ini mirip dan berasosiasi dengan hukum superposisi dan hukum lateral initial horizontality. Jadi di sini, tapi intinya di sini dia menjelaskan tiap lapisan itu ada komponen fosil yang menjadi identitas gitu ya, menjadi identitas setiap lapisannya.
dan berubah secara sistematis, mengganti secara sistematis tergantung usianya. Nah itu dimana menjadi fosil penciri biasanya disebut sebagai fosil indeks. Dia mencirikan suatu lapisan tertentu dengan lapisan tertentu dengan fosil tertentu. Nah itu. Jadi setiap lapisan itu dicirikan oleh kandungan fosilnya itu yang khas. Kalau di hukum biotic succession ya. Jadi tiap lapisan satu, nanti lagi lapisan kedua itu fosilnya udah beda. Nanti lapisan ketiga fosilnya juga udah beda. Kayak gitu. Jadi suatu lapisan batuan tertentu itu dapat dibedakan dari lapisan yang lain dengan dasar adanya perbedaan fosilnya yang berbeda pula di setiap lapisannya. Itu ya. Dan ini juga sebenarnya dijelaskan oleh hukum strata identified by fossil. Jadi fosil-fosilnya menjadi identitas atau tahapan dalam proses mengidentifikasi lapisan litologi yang berbeda. Jadi itu kadang disebut nanti di sini tuh sistemnya itu disebut sebagai sistem biostratigrafi. Nah, perkembangan organisme sepanjang waktu ini masih berhubungan sama biotic succession dan strata identified by fossil. Jadi perkembangan organisme itu ada urutannya dan itu akan terbentuk seiring dengan proses pengendapan material sedimen seiring umur juga. Jadi dari urutan batuan sedimen yang ada di bumi kan dijumpai fosil yang berbeda-beda. Nah, pada batuan yang lebih tua dijumpai fosil yang punya bentuk yang lebih sederhana dengan keanekaragaman yang lebih sedikit. Tapi ini kalau misalkan kita ngelihatnya tuh dalam bentuk yang kayak dalam posisi singkapan batuan yang benar-benar tebal ya, harus tebal karena kita bakal ngelihat komponen-komponen material fosil yang berbeda tiap era atau tiap waktunya itu dalam waktu yang harusnya lama, karena fosil kan nanti kita kan pelajari teknologi fosil ya, proses pembentukan fosil itu harus ribuan tahun gitu. Jadi harus benar-benar lapisan yang tebal dan dia proses pergantian itu cukup lama, misalkan jadi ada pola biotic succession yang benar-benar nampak di situ. Jadi kalau misalkan terbentuknya sangat cepat gitu ya sedimennya dengan masa biotic successionnya fosil yang zamannya masih sama, misalkan ada fosil A gitu ya, aku asumsi aja di fosil A kebentuk di lingkungan pengendapan yang sangat cepat berganti. Jadi dalam satu lapisan dalam beberapa lapisan itu bisa aja mengandung fosil yang sama gitu. Jadi tadi dan itu dijelaskan dengan strata identified by fossil, jadi bukan biotic succession. Nah itu bedanya nanti di sana. Kalau di biotic succession tiap lapisan itu beda fosil, tapi kalau di strata identified by fossil bisa aja lapisan satu dengan lapisan kedua itu punya fosil yang sama. Misalkan lapisan ini, lapisan 1, 2, 3. Di lapisan 1, 2, 3 ini punya fosil A masing-masing. Karena emang proses yang di sini tadi keanekaragaman. Nah ini keanekaragamannya itu berubahnya itu lambat, jadi dia kalah sama proses pengendapannya yang berlangsung sangat cepat. Jadi dalam beberapa lapisan itu bisa mengandung fosil yang sama gitu. Jadi dia dijelaskan dengan strata identified by fossil. Jadi tiap lapisannya itu kita jelaskan ada fosil-fosil gitu lah. Nah, semakin ini kita lanjut lagi di sini. Jadi semakin muda batuannya, fosil yang terkandung mempunyai bentuk yang lebih kompleks. Ini kalau dulu dia dalam waktu yang lebih dulu banget itu keanekaragamannya kecil. Nanti kalau misalkan udah makin mendekati sekarang present time itu bakal makin keanekaragamannya makin banyak, kemudian bentuknya lebih kompleks gitu dan keanekaragaman lebih besar. Nah, ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama itu organisme berkembang sepanjang waktu dan akan terus berkembang sampai sekarang dan hingga ke depannya. Nah, itu akan disebut dan organisme tersebut akan mengalami evolusi. Nah, ini itu disebut sebagai historical geology. Nah, selanjutnya evolusi dari bentuk sederhana ke arah yang lebih kompleks, progresif atau retrogresif. Nah, di zaman geologi ini berdirikan untuk waktu di mana terjadi kumpulan fosil yang khas yang berbeda dengan waktu yang ini. Kontak nih guys. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kelihatan di sini ada gambar dari historical geology, mungkin kita pelajari di materi selanjutnya aja ya. Lebih jelas lagi masing-masing periode, era itu apa-apa aja. Oke, selanjutnya ada ketidakselarasan. Jadi ketidakselarasan itu merupakan suatu lapisan satu dengan lapisan yang lain atau lapisan formasi batuan yang lainnya itu ngebentuk gap.
gap baik itu jarak umur yang besar antara kedua formasi atau jenis batuannya. Juga bisa mempengaruhi dalam hal ketidakselarasan ini. Jadi nggak selaras gitu antara satu lapisan dengan lapisan yang di atasnya, harusnya ya. Itu ada perbedaan. Dan perbedaan itu bisa aja dipengaruhi sama bidang erosi atau enggak dengan bidang erosi. Nanti dijelaskan di sini. Yang pertama ada disconformity. Ini merupakan salah satu jenis dari unconformity atau ketidakselarasan dalam stratigrafi yang dimana antara dua formasi batuan sedimen itu punya kedudukan yang sama, dimana bidang ketidakselarasan masih dapat dikenali di lapangan. Ini. Kemudian selanjutnya ada paraconformity. Ini unconformity antara dua lapisan formasi sedimen yang punya kedudukan yang sama. Bidang ketidakselarasannya itu sulit untuk dikenali di lapangan karena biasanya ini di paraconformity ini nggak ada bidang erosi yang jelas. Jadi di sini kita bakal melihat gapnya itu di usianya. Kalau gap maksudnya kayak gini, gap usianya melalui teknik yang mungkin lebih rumit ya, misalkan dicek di lab gitu ya, dicek lab misalkan kandungan mikrobiologinya kayak gimana. Kalau di sini, kalau di disconformity ini antara satu lapisan dengan lapisan yang lain itu ada bidang erosi yang jelas banget kelihatan gitu. Jadi ada gap usia yang terbentuk karena faktor erosi. Kemudian ada non-conformity. Ini antara dua formasi batuan yang berbeda jenis, misalkan sedimen dan beku. Jadi kalau di paraconformity, di disconformity itu sedimen dengan sedimen. Tapi kalau di non-conformity itu sedimen dengan batuan lainnya, misalkan batu beku atau batuan metamorf. Jadi bakal kebentuk ciri khas dari non-conformity, misalkan ada inklusi misalkan. Nah, inklusi itu akan bisa menjelaskan mana lebih tua, mana lebih muda. Dan biasanya juga kalau misalkan dari faktor inklusi di non-conformity itu juga bisa dijelaskan ada posisi atau jenis bentukan erosional di batuan bekunya, kemudian ada sedimen di atasnya. Itu disebut sebagai bidang non-conformity. Kemudian ada angular unconformity. Ini ketidakselarasan bersudut, misalkan terjadi patahan atau lipatan. Nah, itu akan ngebentuk sudut kan. Nah, kemudian lapisan di atasnya itu mengalami erosional dan dia tertutupi sama material sedimen selanjutnya di atasnya di sini. Nah, ini merupakan bidang unconformity-nya. Ini merupakan bidang unconformity dari patahannya. Nah, ini. Jadi ada sudut yang kebentuk, sudutnya yang ini. Kalau misalkan jadi patahan, ini sudutnya. Kalau dia di lipatan. Kalau di patahan ini sudutnya. Nah, jadi ada sudut yang ngebentuk antara lapisannya tadi dengan lapisan di atasnya, itu disebut sebagai angular unconformity. Nah, selanjutnya kegunaan yang kita belajar kolom stratigrafi itu apa ya? Jadi kolom stratigrafi akan dimanfaatkan untuk merekonstruksi urutan kejadian batuan di suatu daerah, urutan proses yang terjadi, dan perkembangan lingkungan itu kayak gimana. Apakah ada proses perubahan lingkungan yang mendadak atau kondisi yang penting terjadi di waktu sebelumnya, itu bisa dicek di stratigrafi melalui record stratigrafi. Jadi sekarang itu udah banyak banget yang dinamakan sebagai paleoklimat ya. Paleoklimat ini ilmu yang mempelajari kondisi iklim sebelumnya. Kondisi sejarah iklim zaman-zaman terdahulu itu dicek dari stratigrafinya. Karena nggak mungkin lagi misalkan seorang kayak aku ya, meteorologis nantinya mau mengecek kondisi iklim misalkan 2 juta tahun yang lalu, itu nggak ada datanya di atmosfer ya, nggak ada data yang, karena nggak ada pengamatan kan, tentu belum ada manusia juga yang tinggal. Sangat logiknya kayak gitu. Tapi dengan memanfaatkan geologi dan seorang meteorologis itu bekerja sama dengan geologis, itu bisa dicek kondisi litologinya untuk merekam kejadian-kejadian di 2 juta tahun yang lalu, khususnya di kondisi atmosfer. Nah, itu juga penting banget di paleoklimat. Jadi di paleontologi ada salah satu cabangnya itu paleoklimat yang mempelajari kondisi iklim yang terbentuk atau terjadi, kondisi karakteristik iklimnya di kondisi tahun-tahun sebelumnya melalui rekaman yang disebut sebagai rekaman kolom stratigrafi ini gitu. Nah, ini contohnya, ini ya rekaman stratigrafi atau stratigrafi record, susah banget sumpah. Jadi, nah ini akan dijelaskan bagaimana genetic interpretation-nya. Misalkan ini ada deposisi pertama, endapan pertama, terus ada erosi, ada nih bidang erosinya ini. Kemudian terjadi lagi endapan deposisi kedua. Kemudian ada intrusi, ini intrusi ini mungkin salah tempat ya. Wait.
Nah, ini ada intrusi harusnya ini deposisi 2. Well, ini harusnya deposisi 3 ya. Mungkin salah ya ini. Deposisi 2, ini deposisi yang ketiga. Debatnya sama kan ini. Kemudian ada intrusi di sini, kemudian ada terpotong lagi, erosi lagi, kemudian ada deposisi yang ini kedua. Ini yang keempat. Kemudian dia terdeposisi lagi nih yang kelima. Salah ya urutannya yang ini. Ini aku perbaiki di sini. Itu urutannya kayak gitu. Nah, jadi satuan stratigrafi itu tadi ada 2 ya, ada litos. Kalau misalkan stratigrafinya itu hanya dijelaskan dari kondisi litologinya aja, dari jenis-jenis batuan sedimennya, dari struktur batuan sedimennya, atau dari struktur batu sedimennya. Kalau misalkan dari satuan biostratigrafi ini dicek dari kondisi fosil yang ada di lapisan itu disebut sebagai biostratigrafi. Intinya di sana aja. Nah, tinjauan singkat tentang struktur sedimen ini mungkin aku bahas kelas di sini, kan udah dibahas ya di petrologi. Jadi intinya tuh di sini ya, struktur itu ada yang terbentuk karena proses erosional, deposisional, post deposisional. Kalau misalkan udah terbentuk endapan, baru dia terbentuk struktur, atau dia biogenik, endapan yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau organisme. Yang pertama itu yang ini beberapa ini ya, struktur sedimen yang penting banget untuk dicek dan biasanya selalu ada di kondisi singkapan batuan ya, untuk bisa merepresentasikan kondisi stratigrafi recordnya. Yang pertama itu ada fluid cast. Nah, di fluid cast itu dia pada bottom bednya itu ada isian dari hasil gerusan oleh ulakan arus turbid kayak gini, dengan bentukan-bentukan meruncing ke arah hulu dan melebar ke arah hilirnya kayak gini. Jadi arahnya kan bisa dicek arusnya. Biasanya ini bakal banyak dijumpai kalau misalkan ada batuan ini ya, kayak kalau di lapangan itu ada yang aku sebut sebagai resistansi erosional. Ya, aku pernah baca juga sih kalau nggak salah materinya itu. Jadi ada kayak kolom-kolom gini ya, kolom-kolom. Jadi di kondisi aslinya juga mirip gitu. Jadi di kolom-kolom litostratigrafi ini ada bagian yang resistan terhadap erosi, ada yang tidak resistan terhadap erosi. Nah, biasanya untuk bagian-bagian batuan yang dia itu resistan ya, dia tahan sama erosional, dia akan punya bentukan yang menggantung, atau bagian yang non resistan itu erosinya itu menjorok ke dalam gitu loh. Jadi bagian bawahnya ini dia bagian bawah ini bakal ngebentuk adanya struktur-struktur khususnya. Itu bakal bisa juga ngebantu dalam proses interpretasi stratigraphy record. Kemudian ada groove case. Ini di pada bottom bed itu kayak ada gerusan ya, gerusan. Kemudian ini ada ada score channel. Ini di kontak dua litologi itu ada gerusan pada lapisan bawah selebar beberapa desimeter, skur, dan beberapa belasan meter itu channel. Ini tidak bisa ngebentuk pola stratigraphy record dari strukturnya. Ada perlapisan laminasi. Ini proses produk perubahan pola sedimentasi yang bisa dicek gitu. Ada perubahan ukuran butir kalau misalkan dia ngebentuk pola gradasi, atau perubahan urutan warna selama proses kegiatan erosional berlangsung menjadi ciri khas bagaimana kondisi lingkungan terbentuk pada pada waktu sebelumnya gitu. Perlapisan itu disebut kalau misalkan dia udah lebih dari 1 cm. Kalau misalkan dia 1 cm ini, kalau dia kurang dari 1 cm dinamakan perlapisan. Kalau dia lebih dari 1 cm dinamakan dengan terbalik ya ini. Aduh, lupa ding. Ini mengganggu pola hafalanku aja. Kalau nggak salah tuh laminasi itu kalau misalkan dia kurang dari 1 cm ya, laminasi. Kalau dia itu lebih dari 1 cm, ini salah ini. Tidak baik. 1 cm lebih itu disebut perlapisan, 1 cm kurang itu disebut laminasi. Perlapisan itu nanti bakal banyak banget, ada bioterbasi, ada grade bedding. Nanti pun grade bedding itu ada yang pola normal grade bedding, ada yang reverse grade bedding. Ini ada gelembur, ada ripple. Biasa struktur sedimen yang mencarikan bagian atas dari perlapisan berasal dari bed foam akibat arus atau gelombang. Ini ada silang siur. Struktur sedimen dalam perlapisan terdiri dari beberapa lapisan, arahnya menyilang gitu ya. Ini ada perlapisan bersusun yang tadi aku sebut sebagai grade bedding, yang biasanya ada 2 jenis ya, ada yang normal, ada yang reverse.
Kalau dia normal itu bagian bawah itu akan lebih tebal di bagian dengan atasnya. Jadi misalkan ini lapisan yang bagian bawah itu lebih tebal, yang di atasnya itu udah titik-titik, misalkan dia batu pasir ya. Ini konglomerat, ini di atasnya batu pasir. Nah, ini disebut sebagai gap bedding. Tapi dalam bentukannya bukan, ini salah ya, maksudnya bukan, dia gap bedding ini dalam satu waktu terbentuknya, bukan dua waktu. Kalau misal ini aku gambarin biar mudah aja bedain. Ini breksi misalkan atau konglomerat, ini batu pasir. Tapi ini dalam satu paket ini ya, satu paket lapisan gitu. Jadi itu disebut sebagai struktur gap beddingnya. Kalau dari reverse ya kebalikannya, berarti di atas itu dia udah makin kasar, makin ke bawah dia makin halus. Itu ya reverse. Kemudian ada clay class, ripped up class. Ini misalkan ada endapan plastika yang masuk ke endapan clay lempungan. Ya mirip banget sama kalau di batuan beku itu ada istilahnya. Ya kalau misalkan di batuan beku itu ada istilahnya kan kayak xenolith sama xenokris kan. Kalau di sini ada clay class atau rip up class. Kalau misalkan dalam batuan sedimen itu ada batuan penyusun lainnya gitu. Oke, selanjutnya ini ada laminasi convolute. Ini dia laminasi tapi dalam bentuk pola yang khusus ya, kayak convolute. Ini biasanya di positional structure biasanya. Jadi udah dia ngebentuk lapisan deposisi, tapi dia ada beban di atasnya gitu. Jadi udah terbentuk deposisi, terus ada lagi endapan atau pengaruh dari luar eksogeniknya. Itu disebut sebagai positional structure. Dia biasanya ngebentuk pola-pola kayak gini. Selanjutnya ada load structure, ini karena beban juga. Dia ngebentuk pola flame structure yang misalkan di bagian bawah itu udah beda litologi, bagian atasnya tuh beda litologi akibat loading, jadi bagian bawahnya itu mengalami kayak apa ya, pemaksaan gitu untuk menuju bagian volume yang lebih kurang di bagian sedimen di atasnya, jadi bentuknya tuh kayak flame gini. Nah ini ada mungkin sedikit games ya, bukan games sih, jadi coba lah ya. Ini mungkin udah umum bagi beberapa yang pernah lihat gambar ini, tapi mungkin ini jadi bagian yang seru untuk dijadikan contoh untuk belajar stratigrafi. Nah, mungkin beberapa orang ya, medalis yang lain, atau mungkin setiap orang punya persepsi berbeda atau cara dalam menginterpretasi lapisannya. Ada yang dimulai dari kondisi tuanya, ada yang dimulai dari kondisi muda. Tapi kalau paling nyamannya itu, kalau dari aku ya, kita mengidentifikasinya itu dari lapisan yang paling muda, nanti baru kita dapetin paling akhirnya, gitu. Kalau di sini kan kompleks ya, jadi aku biasanya mulai dari yang muda dulu, yang paling atas. Jadi ini yang paling muda itu bisa kita gambarkan di sini ada lapisan S yang paling muda, ini S. Kemudian di atas lapisan S, di bawah lapisan S itu ada lapisan J, litologi J, karena dia lito J ini ada mengalami proses erosional yang nantinya akan terbentuk si endapan S ini gitu. Nah ada J, di bawah J ini ada proses erosional. Nah kan erosional ini nanti kita sebut sebagai bidang dari disconformity. Ya, disconformity. Selanjutnya ada proses selanjutnya itu ada ini patahan. Jadi patahan dulu ya. Jadi udah disconformity. Terus ada proses patahan di sini. Patahnya akan membelokkan lapisan dari lapisan D, X, K, dan E. Akan termiringkan bahasa istilahnya. Termiringkan jadi yang miring juga ini ya. Yang miring juga enggak. Yang miring cuma DX sama KE sama. Potongannya cuma hanya memotong dari lapisan intrusinya, lapisan batuan F juga terpotong di sini. Nah nih ya, jadi ada disconformity, kemudian ada patahan, kemudian kita lanjutkan ke lapisan bawahnya lagi yang lebih tua lagi. Itu di lapisan D. Ya, lapisan D ini lapisan D, di lapisan X, kemudian di lapisan E. Oh ya, tadi kita buat dulu S, J, K. Kemudian ini masukkan ke D, X, dan E. Nah, ini D, X, E. Nah, dari lapisan E ini jadi ada bagian erosional, yang erosionalnya itu mungkin miring ya. Ini dia miring, di sini ada bidang kita sebut sebagai disconformity. Disconformity. Dan lapisan di bawah dari disconformity ini merupakan ada lapisan AHRB yang terlipatkan. Jadi di bawahnya tuh ada lapisan A dulu. Kita buat di sini A, ada lapisan H. Tapi cek dulu di lapisan R dan M ini ada bagian yang menarik, ada intrusi. Dan intrusinya merupakan intrusi lateral. Ini bukan pola inklusi ya, tapi pola intrusi. Oke, di sini ada
M ya, M, kemudian ada R, kemudian ada B. B ini terboros inklusi ya. Inklusinya di sini menunjukkan batuan si F-nya ini. F-nya ini merupakan bukan F ya, tibanya ini kayak F lapisan P-nya dulu nggak salah. Ya, lapisan P dulu ya. Ya, lapisan P ini lapisan yang menginklusi. Tapi di sini kita cek dulu ada ini. Tapi inklusidinya di luar ya ini. Sangat menarik. Nanti jadi lapisan B, habis itu menurut aku di sini lapisan inklusinya beda. Jadi dan dia baru tererosi. Jadi inklusi dulu ini, inklusi dulu. Inklusinya merupakan batuan yang lebih tua pastinya. Jadi ada lapisan G dulu deh, G dulu. Ada intrusi baru cek. Ini ada intrusi, lapisan intrusi G. Kemudian ada inklusi batuan P. Batuan P lebih tua. F ini materialnya ke inklusi ya. Jadi F ini batuannya menginklusi lapisan si P. Jadi lapisannya F paling tua. Jadi khususnya itu F itu prosesnya lapisan batuan yang ini paling tua menginklusi batuan beku granit P, dan batuan P granit ini mengalami intrusi oleh lapisan misalkan ini batuan G, dan G ini keseluruhan ini menginklusi dari batuan B. Jadi si batuan B akan lebih mudah daripada batuan yang menginklusi. Kemudian ada lapisan R, dan R diintrusi oleh M, dan di atasnya ada H, ada HA, kemudian ada terlipatkan, dan habis terlipatkan dia mengalami proses erosional dan diisi dengan lapisan E, X, D. Ya, kemudian dia mengalami patahan dan termiringkan keseluruhannya oleh patahan K, dan dia mengalami proses erosional di atasnya dan kebentuk ini endapan lagi di atasnya itu J, dan ada erosional membentuk cekungan, dan dia ngebentuk endapan lagi disebut endapan S yang paling mudah. Oke, mungkin kayak gitu. Mungkin cukup sekian materi kita tentang stratigrafi. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.